Nah, sebenarnya apa sih itu resolusi, sahabat bahagia? Dan apakah penting untuk membuat resolusi? Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari provinsi paling barat Indonesia. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali hari ini Siti kembali dapat menemani sahabat bahagia di awal Januari 2022 tahun ini. Nah, sahabat bahagia, berbicara soal tahun baru ya, di awal tahun seperti ini biasanya identik sekali dengan orang-orang yang membuat resolusi. Mungkin sudah tidak asing, ada teman atau kerabat dari sahabat bahagia yang membuat resolusi di awal tahun ini. Nah, sebenarnya apa sih itu resolusi, sahabat bahagia? Dan apakah penting untuk membuat resolusi? Nah, menurut Universitas Cambridge ya, sahabat bahagia, resolusi ini adalah janji yang kita buat dengan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di tahun ini dan juga meninggalkan hal-hal buruk yang mungkin sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi faktanya, berdasarkan dari research juga yang dibuat oleh Richard Kurzman dari Universitas Bristol, ternyata 88% dari orang yang membuat resolusi malah gagal untuk mewujudkannya. Padahal nih ya, sahabat bahagia, 52% dari mereka saat awal membuat resolusi itu udah yakin bahwa akan bisa mewujudkan resolusi yang sudah dibuat. Nah, oleh karena itu, hari ini melalui video Guru Bahagia kita akan sedikit ngebahas nih, penting nggak kita membuat resolusi? Atau sahabat bahagia mau menjadi bagian orang-orang yang membuat resolusi atau tidak? Apakah sahabat bahagia ingin nih di awal tahun ini membuat resolusi atau tidak membuat resolusi? Atau mungkin menjadi bagian orang-orang yang pada akhirnya mampu mewujudkan resolusinya? Nah, hari ini kita punya nih beberapa tips dalam rangka membuat resolusi awal tahun. Apa saja? Check it out! Tips and tricks agar resolusi tidak hanya menjadi rencana. Yang pertama, gunakan metode yang SMART. S, specific, jelas. M, measurable, dapat diukur. Yang A, achievable, dapat dicapai. Yang N, relevant, relevan dengan diri kita, bukan relevan dengan orang lain, yang sesuai dengan diri kita. T, time bound, ya, jadi gunakan waktu yang realistis dan juga jelas. Ya, contohnya nih, sahabat bahagia yang baru belajar TOEFL tapi ingin skornya 670 dalam durasi waktu 1 minggu saja, dan itu tidak realistis. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Pengalaman adalah guru terbaik dalam belajar. Begitu juga dengan resolusi. Kita perlu melihat kenapa resolusi tahun lalu itu bisa gagal. Nah, itu akan jadi ulang kaji untuk kita buat resolusi kita tahun ini. Yang ketiga, masukkan hal-hal yang kita sukai. Jadi, semakin banyak hal-hal yang kita sukai, semakin kita bersemangat dalam mewujudkan resolusi kita ini. Yang keempat, jangan terlalu banyak. Tipsnya, masukkan adalah poin-poin terkecil dan jangan terlalu muluk-muluk. Ingat, kita tidak akan bisa merubah kebiasaan dalam satu malam. Semua itu butuh proses. Nah, begitu juga dengan resolusi. Jadi, jangan bebankan diri kita dengan target-target yang terlalu banyak. Tips yang kelima, persisten dan tidak mudah bosan. Orang-orang hebat di dunia ini, mereka bisa berhasil di dalam bidang mereka itu gara-gara mereka tahan terhadap rutinitas dan tidak mudah bosan. Jadi kenapa kita bisa bosan? Jadi, dan apa solusinya? Itu gara-gara kita mulai tidak menemukan tantangan lagi di dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, solusinya berarti tingkatin lagi tantangan sedikit-sedikit. Jadi supaya kita memiliki tantangan lagi ketika melakukan aktivitas itu. Dan juga alasan keduanya kenapa kita mudah bosan, kalau misalnya itu kita sudah mulai luntur nilai dari kegiatan yang kita lakukan, makanya kita kembali memperbaiki nilai-nilai itu dengan kembali menanyakan kenapa kita melakukan ini, why, value why-nya itu kita perlu tanyakan lagi dan perlu kita perbaharui lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita pernah membahas dulu di video Guru Bahagia yang lain, silahkan ditonton tentang why, ya, kenapa pentingnya menanyakan why di dalam kegiatan kita sehari-hari, ada di sini. Nah, baik sahabat bahagia, itu dia 5 tips dan trik
untuk membuat resolusi awal tahun ala Guru Bahagia. Buat sahabat bahagia yang membuat resolusi awal tahun, tetap semangat ya, semoga resolusi yang sudah dibuat tercapai. Dan sahabat bahagia, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video Guru Bahagia, dan tonton video-video lainnya tentang dunia pendidikan. Oke, see you soon in other video. Masih dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.